Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat taufik hidayah kepada kita semua sehingga dalam hal ini kita bisa melaksanakan atau mengadakan video presentasi UTS yang akan kita lakukan nanti. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Ibu Siti Aini MSDM dan yang saya hormati teman-teman rekan-rekanku sekelompok dengan kelompok 2. Sebelumnya video ini ditugaskan untuk video tugas UTS dengan mata kuliah Sosiolinguistik. Perkenalkan, saya Cici Damayati selaku moderator dan rekan-rekan saya yaitu ada Sylvia, Ruli Angga, Yulia Ivani, dan Rika Aryani. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, di sini kami akan membahas tentang fungsi bahasa dalam wacana yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan terlebih dahulu. Nah, menurut Abdul Chair dan Agustina, bahasa menyampaikan informasi berupa ide, gagasan, keterangan, atau pesan, sedangkan alat bahasa yang digunakan dapat berupa simbol atau lambang. Nah, dalam penelitian ini, penulis berfokus pada sosiolinguistik, yaitu penggunaan bahasa di dalam masyarakat. Dwi Purnanto menjelaskan bahwa bahasa setidak-tidaknya harus memiliki 2 ciri utama, yaitunya bahasa digunakan untuk mentransmisikan pesan dan bahasa merupakan kode yang pemakaiannya ditentukan bersama oleh satu masyarakat. Namun, setiap bahasa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pada era modern, ada banyak sekali jenis media bahasa, misalnya ujaran iklan di media sosial seperti televisi, YouTube, radio, dan sebagainya. Secara etimologis, iklan berasal dari bahasa Arab i yang berarti pemberitahuan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan yaitu yang pertama, jasa yang ditawarkan, yang kedua, pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Dengan demikian, arti dari pemberitahuan yang dimaksud ialah barang atau jasa dari produsen kepada calon konsumen. Okay, next. Tanya fungsi bahasa. Yang pertama itu ada fungsi bahasa secara ekspresif, fungsi bahasa secara direktif, fungsi bahasa secara politik, fungsi bahasa secara metalingual, fungsi bahasa secara kontekstual, fungsi bahasa secara interaksional, fungsi bahasa secara imajinatif, dan fungsi bahasa sebagai informasional. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode pengumpulan data yang mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan fenomena, variabel keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan memberikan kejadian yang sebenarnya. Nazir dalam bukunya Contoh Metode Penelitian menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti dalam satu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Menurut Khairi, metode deskriptif kualitatif adalah metode pengkajian atau metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendeskripsian, menggunakan kata-kata, dan tidak menggunakan paparan angka. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan data berupa bahasa yang terdapat pada iklan di YouTube. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa variasi ujaran yang terdapat di dalam iklan aplikasi YouTube. Subjek dalam penelitian ini adalah berbagai variasi ujaran iklan yang ada di dalam aplikasi YouTube.
Data tersebut berupa frasa atau kalimat variasi bahasa yang digunakan oleh para pelaku dalam iklan, baik secara individu maupun dengan kawan bicaranya yang ada dalam video iklan tersebut. Objek penelitian ini yaitu bahasa ujaran yang ada pada iklan dalam YouTube beberapa tahun belakangan, seperti tahun 2008, 2021, dan yang terbaru yaitu 2022. Analisis data yang dilakukan dengan cara interaktif yang bertahap mulai dari reduksi data seperti memilih iklan yang pantas dan dicatat dengan merangkum hal-hal pokok. Selanjutnya, tahap model data yaitu mulai dikategorikan ke dalam jenis-jenis yang sudah ditentukan dan tahap akhir yaitu verifikasi kesimpulan. Pada tahap ini, data yang sudah ada tersebut diverifikasi agar menjawab rumusan masalah. Kemudian dianalisis menggunakan metode yang digunakan dengan menjelaskan berbagai alasan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya pembahasan yang akan disampaikan oleh kedua rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, pada pembahasan pertama yaitu tentang fungsi ekspresif. Nah, fungsi ekspresif yang ditemukan dalam iklan yaitu yang pertama mengungkapkan rasa nikmat. Dah dapat kita lihat pada contoh iklan GPU. Contoh yang pertama yaitu pakai GPU enakan pelan-pelan. Sedangkan contoh yang kedua yaitu GPU nikmat dan nyaman. Nah, dari dua contoh di atas, maka dapat dikatakan fungsi ekspresif yang mengungkapkan rasa nikmat dan nyaman diungkapkan dalam kata enakan, nikmat, dan nyaman. Kemudian yang kedua yaitu mengungkapkan rasa sakit. Nah, fungsi ekspresif yang ditemukan dalam iklan dengan mengungkapkan rasa sakit ditemukan pada iklan gigi Sensodyne. Dengan contoh yaitu pas saya lagi sendok itu ke mulut, cut, itu ngilunya. Nah, dari iklan tersebut, maka dapat dikatakan fungsi ekspresif yang mengungkapkan rasa sakit diungkapkan atau ditandai dengan kata cut. Lanjut. Kemudian yang kedua, fungsi direktif. Fungsi direktif yang pertama yang ditemukan dalam iklan yaitu yang pertama mengajak calon konsumen untuk memakai produk. Nah, fungsi yang pertama ini ditemukan dalam iklan Ayo pakai masker. Berikut contohnya. Dalam 2 minggu ini kita fokus kampanye mengenai pakai masker. Selalu gunakan untuk melindungi diri demi sesama dan orang-orang yang kita cintai. Gunakan yang benar, jangan asal. Nah, dari contoh di atas, untuk mengajak calon konsumen memakai masker, iklan Ayo pakai masker ini menjelaskan dampak positif dari memakai masker, yaitu untuk melindungi diri, sesama, dan orang-orang yang kita cintai. Kemudian fungsi informasional. Ada 4 poin yang ditemukan dalam iklan dari fungsi informasional ini, yaitu yang pertama menginformasikan kualitas. Nah, ada pun contoh yang ditemukan dalam iklan, yaitu pada contoh iklan kecap Bango. Contohnya seperti berikut. Kami selalu sepenuh hati memelihara Malika, kedelai hitam berkualitas untuk menghasilkan kecap Bango, karena rasa tidak pernah bohong. Bango benar-benar kecap. Nah, dalam iklan di atas, untuk memilih kecap yang berkualitas diinformasikan kepada calon konsumen untuk memilih kecap Bango, karena kecap ini terbukti kualitasnya dengan kedelai yang hitam berkualitas dan dipelihara sepenuh hati. Kemudian yaitu yang kedua, menginformasikan detail produk. Nah, adapun contoh dari menginformasikan detail produk ini dapat dilihat dalam iklan HP Samsung Galaxy A03. Berikut contohnya. Kamera 48 megapiksel, gambar lebih jernih, memori 64 GB, bisa simpan semuanya, baterainya 5000 mAh. Nah, dalam iklan tersebut menginformasikan detail produk dari Samsung Galaxy A03, baik dari segi kameranya, memori, dan juga baterai pada Samsung Galaxy A03. Informasi yang penting untuk calon konsumen membeli handphone dengan mengetahui detail produknya.
Lanjut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menginformasikan layanan. Nah, menginformasikan layanan ini dapat kita temukan dalam iklan Shopee COD. Berikut contohnya. Shopee COD, Shopee COD, bayar langsung di tempat. Nah, dalam iklan ini diinformasikan kepada konsumen bahwa Shopee sudah menyediakan fitur layanan dengan memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran dengan bayar langsung di tempat atau cash on delivery atau kata lainnya COD tanpa harus kemana-mana. Nah, yang keempat yaitu menginformasikan aplikasi aman untuk investasi. Hal ini dapat dilihat dalam iklan aplikasi top investasi bodong dengan trading aman. Nah, berikut contohnya. Capek dikerjain investasi bodong. Trading forex di MIFX. Legal bisa trading mulai 0,01 lot. Biaya transparan, not tipu. Di MIFX, trading aman semudah itu. Nah, dari iklan di atas, aplikasi MIFX mengingatkan kepada calon konsumen yang sering mendapatkan investasi bodong untuk mulai melakukan investasi pada aplikasi tersebut. Yang mana aplikasi ini dijamin legal dan bisa trading mulai 0,01 lot dan tentunya bisa biayanya transparan. Dengan informasi mengenai aplikasi tersebut, konsumen diharapkan tertarik untuk mulai berinvestasi menggunakan aplikasi MIFX. Kemudian yang keempat yaitu fungsi metalingual. Nah, adapun poin pertama dalam fungsi metalingual yaitu yang pertama menggunakan lambang bahasa. Menggunakan lambang bahasa ini dapat ditemukan dalam iklan Pocari Sweat. Contohnya, keringat terdiri dari ion dan air. Ion ditambah air sama dengan Pocari Sweat. Pocari Sweat, cepat kembalikan ionmu. Nah, dari iklan di atas, menggunakan fungsi metalingual dapat dilihat yaitu dengan menggunakan unsur lambang bahasa ion. Keringat terdiri dari ion dan air. Semakin seseorang kering, maka semakin ion tubuh yang dikeluarkan. Untuk mengambilkan ion, dibutuhkan Pocari Sweat. Dengan penjelasan ini, calon konsumen akan tertarik meminum Pocari Sweat untuk mengembalikan ion tubuh. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan saja ke pembahasan berikutnya. Sebelumnya diingatkan lagi, waktu kita tinggal 10 menit, jadi mohon untuk dipersingkat saja. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu fungsi yang kelima adalah fungsi puitik. Yang pertama, menggunakan majas repetisi atau pengulangan. Repetisi merupakan pengulangan satwa lingual yang dianggap penting. Biasanya, repetisi digunakan untuk memberikan tekanan. Di samping itu, repetisi digunakan dalam iklan supaya iklan tersebut lebih estetis. Contohnya dalam iklan Sprite berikut ini. Sprite pas di kantong, pas di dompet, pas porsinya, Sprite nyatanya nggak lebay. Dalam iklan Sprite ini, perulangan kata terjadi di awal kalimat yaitu pada kata pas. Dalam iklan ini, dijelaskan bahwa minuman Sprite harganya pas atau sesuai di kantong, pas di dompet, dan juga pas porsinya. Dengan iklan ini diharapkan para konsumen tertarik untuk membeli minuman Sprite karena harganya terjangkau dan porsinya juga pas. Selanjutnya yaitu ada fungsi emotif. Fungsi emotif atau fungsi personal yaitu fungsi bahasa yang dilihat dari sudut pandang penutur. Penutur yang menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya. Penutur bukan saja mengungkapkan emosi melalui bahasa, tetapi juga memperlihatkan emosi tersebut saat menyampaikan tuturannya. Yang pertama yaitu fungsi emotif yang menyatakan marah. Fungsi emotif yang menyatakan perasaan marah ini terdapat pada iklan produk milik kita.
Contohnya yaitu mentang-mentang cari duit beliin anak sembarangan, baru pulang dimarahin ngajak berantem. Nah, pada iklan ini penutur mengungkapkan rasa marah kepada lawan tuturnya melalui bahasa yang diucapkannya. Penutur marah karena lawan tuturnya atau di dalam iklan tersebut adalah suaminya akibat akibat membelikan anak-anaknya jajan sembarangan. Kemudian lawan tuturnya atau suaminya terpancing emosi juga sehingga menjawab dengan mengungkapkan emosi marah karena dia baru pulang kerja langsung dimarahi oleh istrinya. Yang terakhir yaitu fungsi fatik. Yang pertama, memperlihatkan perasaan persahabatan, kontak penutur dan petutur. Fungsi patik yang mengungkapkan perasaan persahabatan, kontak penutur dan petutur ini ditemukan dalam iklan produk kecantikan yaitu produk Fair and Lovely. Contohnya seperti berikut ini. Hai, muka kusam jadi kelihatan gelap pakai jilbab putih, pakai Fair and Lovely. Nah, dalam iklan ini terlihat perasaan persahabatan dan kontak antara penutur dengan petutur melalui sapaan kata hai. Kemudian pada contoh ke-14, penutur menyatakan bahwa wajahnya kelihatan gelap dan kusam karena memakai jilbab putih dan pada data 15, penutur memberikan solusi pada temannya untuk menggunakan produk Fair and Lovely agar wajahnya cerah. Iklan ini yaitu mengenai persahabatan yang dalam masalah kulitnya, kemudian salah satunya memberikan solusi untuk menggunakan produk dalam iklan tersebut, yaitu Fair and Lovely agar para penonton atau calon konsumen tertarik untuk membeli produk ini. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan penyaji. Selanjutnya, yang terakhir kita masuk ke kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Padanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan bagian terpenting dalam kehidupan. Setiap manusia berkomunikasi melalui bahasa. Cara komunikasi dengan bahasa tidak dapat dipisahkan, sebab bahasa digunakan untuk berkomunikasi dan komunikasi terjadi karena adanya bahasa. Menurut Vester dan Schroeder, fungsi bahasa dalam komunikasi meliputi fungsi ekspresif, fungsi direktif, fungsi internasional, fungsi metalingual, fungsi interaksional, fungsi kontekstual, dan fungsi puitik. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 7 fungsi bahasa iklan TV dalam aplikasi YouTube, yaitu fungsi ekspresif, fungsi direktif, fungsi informasional, fungsi metalingual, fungsi puitik, fungsi emotif, fungsi dan fungsi fatik. Fungsi ekspresif dalam wacana iklan digunakan untuk mengungkapkan rasa nikmat dan rasa sakit. Fungsi dalam wacana iklan digunakan untuk mengajak dan menganjurkan calon konsumen untuk memakai produk. Fungsi informasional digunakan untuk yang pertama, menginformasikan kualitas produk kepada calon konsumen. Kedua, menginformasikan detail-detail produk kepada calon konsumen. Yang ketiga, menginformasikan layanan produk kepada calon konsumen. Yang keempat, menginformasikan aplikasi yang aman dalam bertransaksi kepada calon konsumen. Fungsi metalingual dalam wacana iklan digunakan untuk menjelaskan kode atau lambang bahasa. Fungsi puitik ditandai dengan adanya mahar repetisi dalam wacana iklan. Fungsi emotif ditandai dengan pelaku iklan mengekspresikan marah. Dan fungsi puitik yang memperlihatkan perasaan persahabatan, kontak penutur dan penutur dalam wacana iklan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman. Itulah tadi presentasi dari kelompok 2 tentang TS yang kita ambil dari wacana iklan tentang fungsi bahasa. Saya sebagai moderator mohon maaf dan kami pamit undur diri. Semoga baik bagi kita maupun yang mendengarkan, yang menonton video ini mudah-mudahan mendapatkan kebermanfaatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.